kita mau memulai ibadah pagi hari ini karena kebetulan keluarga Henry dan David sedang dan mereka sedang menyiapkan tempat tinggal sekarang lagi di clean up dulu. Jadi mereka mungkin nanti ikut gabung sambil mereka bekerja mempersiapkan segalanya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang mau memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami mau ibadah. Roh Kudus, kami menyerahkan dalam setiap persiapan kami yang sederhana dan dalam keadaan duka beberapa hari yang lalu kemarin Tuhan, kami kehilangan kekasih kami. Namun kami tidak mau mengurangi kasih kami untuk tetap melakukan ibadah, menyembah Tuhan, mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Pimpin kami hari ini Tuhan, kami butuh Roh Kudus menuntun kami, menguatkan kami, menghibur kami. Sehingga kami yang hidup, kami yang sehat, kami tetap melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan, kita nyanyikan pujian, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Hah? Belum habis. Kita nyanyi satu. Oh, mau nyanyi dulu. Mau nyanyi dulu. Oke, nyanyi dulu ya. Oma-oma, mau nyanyi Bapakku datang. 1, 2, 3. Bapakku datang. Oh, mau berdiri. Oke, berdiri. Ya udah. Nggak boleh nangis ya, yang baik ya. Ayo pintar. Oh, mau nyanyi ya. Jangan nangis, ayo. Mau nyanyi. Bapakku datang. 1. Mana itu Oma nungguin loh. Ayo, 1. Mau nyanyi apa enggak? Ya udah. Bentar. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Minta maaf karena El memang dititip di sini karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk El dibawa berinteraksi dengan yang lainnya. Baik, kita akan naikkan pujian. Tadi apa sih? Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. 1, 2, 3. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian, katakan sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, katakan dengan segenap hati. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Anugerah Tuhan itu kekal, Bapak Ibu, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berlarut-larut dengan keadaan yang ada. Karena Tuhan sudah menyiapkan rencana yang baik bagi kita yang masih terus berjuang di dalam iman, di dalam percaya kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kemarin Pak Tommy minta anak-anak sekolah minggu untuk menghafalkan atau boleh baca ayat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16. Silakan yang sudah siap, waktu dan tempat, Oma berikan. Ya, Sofia ya. Iya. Matius. Ayo sini. Udah sini aja. Matius 5. Sebutin dulu. Matius 5 Ayat. ayat 16. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke. Siapa lagi? Yang keras. Baca dulu itu ayat apa? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Puji Tuhan. Baik anak-anak, terima kasih untuk ketaatannya. Kita akan lanjutkan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Namun kita akan naikkan satu pujian yang berbunyi demikian, silakan ditayangkan. Pujian ini mengatakan banyak yang kau perbuat, Tuhan banyak berbuat, namun kita harus berkata bersyukur sama Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Inilah deklarasi kami Tuhan pada hari ini Tuhan, bahwa banyak hal yang kami hadapi dalam beberapa bulan terakhir ini Tuhan. Kekasih-kekasih kami satu persatu dipanggil pulang ke rumah Bapa. Namun kami mau belajar mengucap syukur. Kami mau belajar seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bahwa dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, kami tahu Tuhan berbuat baik atas kami Tuhan. Dan kami patut mengucap syukur. Pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu yang ada, sekalipun jumlah kami bisa dihitung dengan jari. Namun Tuhan, Engkau melihat hati kami yang datang penuh dengan ucapan syukur. Hati kami yang datang dengan berterima kasih atas segala perbuatan yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menghargai hati kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami minta Roh Kudus berdaulat. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus mengajar kami. Dalam setiap perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, Tuhan taruhkan hikmat, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh sampai kepada kami. Kami mengucap syukur juga untuk anak-anak yang boleh ada, duduk bersama kami. Roh Kudus juga menuntun mereka,
memberikan pemahaman yang sederhana, sehingga anak cucu kami Tuhan bisa mengerti akan apa yang menjadi firman dan kehendak-Mu pagi hari ini. Terpujilah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Amin. Tunggu, aku nyalain. Baik. Shalom. Shalom Bapak Ibu, keluarga yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur. Kekuatan kita hanya bisa bersyukur. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, Tuhan itu tetap baik. Amin. Tuhan itu sangat baik dan teramat baik. Kalau sampai hari ini pun masa pandemi tidak ada kepastian. Nggak tahu sampai kapan. Tapi kita bersyukur. Kita punya Tuhan. Tuhan yang pasti. Dia yang menjamin hidup kita, baik hidup maupun mati, semua dalam kendalinya Tuhan. Ya, jadi kita nggak perlu takut, karena kita sudah, Tuhan buat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita sudah mendapatkan jaminan hidup kekal. Jadi kita nggak perlu takut dengan hal-hal yang buruk terjadi. Namun yang perlu saya kasih tahu, bahwa mata kita, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Kondisi keadaan apapun yang tidak ada kepastian, kita percaya dengan iman, kita punya Tuhan yang pasti. Amin. Kita punya Allah yang pasti. Amin. Itu yang menjadi kekuatan kita. Sehingga pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan, karena saya dapat beberapa hari yang lalu, Tuhan ingatkan bagaimana kunci untuk bertahan dalam penderitaan. Saya akan sampaikan bagaimana kunci ya untuk kita bertahan dalam penderitaan, apapun penderitaan kita. Masa-masa pandemi ini banyak orang yang menderita. Tapi Tuhan sudah sediakan kuncinya. Seperti gembok. Gembok itu dibuat, pasti ada kuncinya. Amin. Gembok itu diciptakan atau dibuat, selalu ada kuncinya. Demikian juga, kalau Tuhan izinkan masa pandemi ini terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah siapkan perlengkapannya, kuncinya. Bagaimana menghadapi setiap penderitaan, persoalan, dan khususnya di masa pandemi ini. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kelima. Kita akan membaca Yakobus 5. Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Satu perikop ini. Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Di situ judulnya bersabar dalam penderitaan. Dan saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, kunci menghadapi penderitaan. Jadi penderitaan apa saja, Tuhan sudah sediakan kuncinya. Seperti gembok selalu dibuat ada kuncinya. Ayat yang ke-7 dari Yakobus 5. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dibilang di situ ya, ayat 7 tadi, seperti petani. Diibaratkan, ilustrasinya seperti petani. Ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar. Kamu juga harus bersabar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian harus bersabar.
dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan, dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang terakhir 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub atau baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca, satu perikop dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Bagaimana bersabar dalam penderitaan, dan saya beri judul kunci menghadapi penderitaan. Ya, saya percaya ini yang Tuhan ingatkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini. Kalau masa-masa seperti ini masih terus bekerja, mengintimidasi, membuat banyak orang menderita, bahkan banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Tapi kita punya Tuhan, Dia yang memberi kita kekuatan, Dia yang memberikan kita kepastian. Apapun yang terjadi, goncangan apapun, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu Allah yang pasti. Nah, Alkitab menuliskan bahwa kita ini hidup di dunia ini sementara. Alkitab menuliskan kita hidup di dunia ini sementara. Dan kita adalah warga kerajaan sorga. Sudah percaya dengan iman, saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Bukan kerajaan di dunia ini atau kerajaan di bumi ini. Kita warga kerajaan sorga. Sekalipun kita bisa menikmati semua yang ada di bumi. Sekalipun kita bisa menikmati semua yang ada di bumi. Tetapi sifatnya yang ada di bumi ini adalah sifatnya itu sementara, temporary. Ya, sementara dan tidak kekal, tidak ada yang kekal. Ya. Pandemi ini pun sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal karena kita punya Allah yang kekal. Kita menyembah Tuhan yang kekal. Dia Allah yang memberikan kita kepastian. Bahkan sakit penyakit pun tidak kekal. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan, dan hidup yang kekal. Ya, nah ini yang Tuhan ingatkan pada pagi hari ini. Kita berada di dunia ini. Kita bisa menikmati semua yang ada di dunia ini, tapi semua sifatnya sementara. Sifatnya tidak kekal. Kenapa? Karena kita bukan dari bumi, bukan dari dunia. Kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya kita beroleh hidup yang kekal, sehingga hidup kita dibedakan. Goncangan boleh terjadi, penderitaan, masalah, persoalan boleh banyak bertubi-tubi yang ada di depan kita, yang ada di sekitar kita. Tapi saya beritahu bahwa itu semuanya sifatnya hanya sementara. Jadi di bumi ini tidak ada yang kekal. Semua sifatnya sementara. Persoalan apapun. Sehingga Yakobus menuliskan di sini, bagaimana kita menghadapi penderitaan. Tadi sudah dituliskan di ayat yang ke-7 yang sudah kita baca. Oleh karena itu ada 3 kunci yang Yakobus tuliskan dari Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai 11. Ada 3 kunci untuk kita menghadapi penderitaan.
Kunci yang pertama, tadi di ayat 7 dibilang, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Yakobus mengatakan kunci yang pertama adalah kesabaran. Kesabaran itu perlu ketika kita menghadapi penderitaan, persoalan, apapun nama jenisnya, yang sifatnya sementara. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal, hanya satu yang kekal, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang menjamin hidup kita, hidup dalam kekekalan. Oleh karena itu kita nggak perlu takut dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Sehingga pagi ini Yakobus menuliskan, saudara-saudara, bersabarlah sampai kapan? Sampai pandemi ini selesai? Tidak. Alkitab menuliskan jelas, ya, sampai kepada kedatangan Tuhan. Sabar sampai Yesus datang, sampai kedatangan Tuhan. Alkitab tidak pernah berdusta. Dia menuliskan seperti itu. Soal hal-hal yang buruk terjadi, kita punya iman bahwa Allah yang kita sembah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi kita nggak perlu takut. Hadapi saja setiap persoalan, baik dalam suka dan duka, dalam masalah yang baik atau yang buruk sekalipun. Tuhan sudah berikan kunci. Kuncinya yang pertama adalah kesabaran. Ini penting, sabarlah. Nah, jadi Tuhan mau kita lakukan kunci, mempunyai kunci, yaitu sabar. Sabar, bersabar sampai kedatangan Tuhan. Ya, bersabar. Sekalipun pandemi ini masih terus banyak varian-varian yang terjadi, bergejolak begitu dahsyat. Tapi kita punya Allah yang dahsyat. Tuhan bilang sabar, bersabarlah. Karena di balik kesabaran itu ada tangan Tuhan yang sedang bekerja. Dia sedang merendah hidup kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi ini. Karena dia mau kita mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah, bersabar itu tidak akan bisa diselesaikan kalau kita marah-marah, betul? Kalau kita sering marah-marah, sukanya marah-marah, bisakah kalau kita bersabar selesai semua masalah? Nggak bisa. Jadi tidak ada yang bisa diselesaikan kalau kita marah-marah. Yang Tuhan mau kita sabar, ya, sabar, ya. Karena orang yang sabar, saya percaya ada upahnya. Dan tidak bisa juga kalau kita menyelesaikan sesuatu kalau kita gelisah. Yang Tuhan mau kita sabar. Orang yang gelisah nggak akan bisa menyelesaikan persoalan atau masalah keadaan penderitaan. Nggak akan bisa. Ya, jadi Tuhan mau kita sabar. Kita nggak gelisah. Ya, bahkan tidak ada yang bisa diselesaikan kalau kita suka bersungut-sungut. Tadi Alkitab sudah menuliskan di Yakobus tadi, jangan bersungut-sungut. Jadi orang sabar, kita harus singkirkan semua persungutan kita. Amin. Sabar. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Ya, kalau Tuhan datang, upahnya besar di surga. Amin. Upahnya besar di surga. Haleluya. Jadi jangan suka bersungut-sungut. Dan tidak ada bisa diselesaikan kalau kita saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan, nggak akan selesai masalah kita atau penderitaan kita. Karena itu Tuhan katakan bersabarlah. Bersabarlah. Ya. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada firman Tuhan berkata, hadapi segala dengan bersabar. Hadapi semua penderitaan kita dengan bersabar.
kesulitan, ya, apapun namanya kesulitan yang saudara sedang alami, mari kita bersabar. Memang nggak enak bersabar, saudara. Karena kesabaran itu adalah sebuah kepercayaan akan kepastian. Kalau saudara sabar, artinya saudara punya iman akan ada kepastian dari Tuhan. Ya, kesabaran adalah sebuah kepastian, bukan keraguan. Orang yang sabar dia percaya, dia punya kepastian bahwa ada tangan Tuhan yang akan menolong, ada tangan Tuhan yang menyediakan jalan keluarnya. Ya, dalam segala penderitaan apapun. Jadi saudara nggak perlu takut. Di masa pandemi ini semua serba sulit. Tapi yang Tuhan ajarkan sebagai orang percaya, bersabarlah. Amin. Karena orang yang bersabar itu dia punya keyakinan akan suatu kepastian. Orang yang sabar itu punya kepastian. Tapi orang yang nggak sabar, dia tidak punya kepastian. Tidak punya kepercayaan. Tidak punya iman. Hidupnya bimbang terus. Ya. Kita bisa menyelesaikan semua karena kita bisa sabar. Orang yang sabar pasti diberkati Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa bersabar? Bagaimana caranya agar saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa sabar? Gimana sih caranya, Pak? Bisa sabar? Saya kasih kuncinya di sini, yaitu bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan. Bergantung kepada Yesus Kristus. Mengandalkan Tuhan, itu orang yang sabar. Ya, jadi jangan takut. Tuhan sudah berikan kunci menghadapi penderitaan, yaitu bersabar. Bagaimana bisa sabar? Bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan namanya. Karena dia yang punya kepastian. Kita nggak akan ragu kalau kita bergantung kepada Tuhan. Dan orang yang bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Ada banyak janji Tuhan akan diberikan. Karena kita mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan kita terus membangun kesabaran kita. Amin. Yang kedua, Alkitab menuliskan tadi di dalam Yakobus 5. Dikatakan di situ di ayat yang ke-8, saudara lihat, saudara bisa baca ayat 8-nya. Ayat 8 bilang begini, kamu juga harus bersabar, itu yang pertama. Yang kedua, dan harus meneguhkan hatimu. Jadi yang kedua kuncinya adalah teguhkan hati kita. Sinonimnya, persamaannya adalah kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Kalau kita menghadapi semua penderitaan, persoalan yang mengintimidasi kita, menakut-nakuti kita, Tuhan katakan, teguhkanlah hatimu. Kunci yang kedua dia berikan, teguhkan hati saudara. Orang yang meneguhkan hati atau kuatkan hatimu. Tuhan katakan, kuatkan hatimu, sehingga kita bisa menyelesaikan semua penderitaan kita. Amin. Itu yang kedua. Nah, sekarang bagaimana caranya menguatkan hati? Bagaimana cara menguatkan hati? Ya. Caranya begini, saya kasih tahu. Seperti tadi dituliskan di situ. Seperti seorang petani, ya, yang menantikan hasil dari pekerjaannya yang begitu mahal. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya kuatkan hati kita, yaitu pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, maka kuat hati kita. Jangan lepaskan janji-janji Tuhan. Seperti Tuhan berjanji kepada Abraham. Abraham memegang janji Tuhan sampai usianya lanjut. Dia pegang terus janji Tuhan. Dia tidak berubah memegang janji Tuhan. Hasilnya bagaimana? Tuhan berikan janjinya itu. Tuhan berikan keturunannya seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Itu pegang janji Tuhan. Selain kita hidup dalam kesabaran menghadapi penderitaan, masalah nggak selesai-selesai, tetap sabar. Yang kedua, teguhkan hati kita.
atau kuatkan hati kita dengan cara pegang janji Tuhan. Karena hidup kita adalah hidup karena janji Tuhan. Saudara dan saya hidup karena janji Tuhan. Amin. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti Allah yang kita sembah bukan Allah yang berdusta. Dia bukan manusia sehingga ia berdusta. Dia pasti menggenapi janji-janjinya. Jadi yang kita pegang adalah janji Tuhan, bukan janji manusia. Bukan janji siapapun. Pegang janji Tuhan. Tuhan berkata, deklarasikan firman-Nya, itu janji-janji Tuhan. Ya. Jadi kita tetap memiliki kunci yang kedua. Selain kita sabar. Kunci yang ketiga, yang terakhir. Ya, bagaimana kita punya kunci untuk menghadapi penderitaan di masa-masa sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Tadi Yakobus di ayat yang kelima, Yakobus 5 ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Bilang begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu apa berbahagia? Yaitu mereka telah bertekun. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi kunci yang ketiga adalah bertekun. Ya. Bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kita tahu ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan bilang, bertekunlah. Kunci yang ketiga, kita harus bertekun. Ya, bertekun. Jangan putus asa. Jangan lemah. Tetap fokus kepada janji Tuhan. Dengan kita bertekun kepada Tuhan. Bertekun itu penting. Makanya Tuhan ingatkan di ayat yang ke-11 tadi. Ingat loh, seperti Ayub, dia bertekun dalam penderitaannya. Dan sampai pada akhirnya Tuhan pulihkan kembali Ayub, keluarganya diberkati. Nah, bagaimana caranya untuk bertekun? Bagaimana caranya kita bisa bertekun di masa-masa pandemi seperti ini? Bagaimana caranya kita bisa kuat di dalam penderitaan kita? Caranya adalah tetap bersukacita. Saudara, kunci yang ketiga bertekun dengan cara kita happy, kita harus bersukacita. Tetap bersukacita, jangan bersungut-sungut. Tetap bersukacita. Ya. Makan nggak makan, tetap bersukacita. Diberkati nggak diberkati, tetap bersukacita. Amin. Bisa nggak kita bersukacita di dalam kesulitan kita? Jangan-jangan kita mengeluh, putus asa, bersungut-sungut, ngomel, marah, emosi, kesel, dan lain sebagainya. Enggak, bersukacita. Caranya gimana ya? Bertekun. Bertekun gimana caranya? Bersukacita. Memuji, membesarkan Tuhan. Jangan membesarkan masalah kita, jangan membesarkan penderitaan kita. Tetap bersukacita. Tuhan nggak mengajarkan kita untuk berduka cita. Amin. Ingat Tuhan bilang kesusahan satu hari ini cukup untuk hari ini. Karena hari esok ada kesusahannya yang lain. Kita percaya bahwa Tuhan berjanji, kita pegang janji Tuhan. Kita bersabar. Kita percaya Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya kalau kita bertekun harus dengan sukacita. Jangan dengan mengeluh. Jangan dengan emosi, dengan marah-marah. Jadi yang ketiga kuncinya adalah bertekun. Baik, 3 hal ini yang saya bisa sampaikan dalam ibadah pagi hari ini. Kunci menghadapi penderitaan. Yang pertama tadi adalah bersabar. Sabar, maka masalah selesai. Amin. Karena sabar adalah sebuah kepercayaan iman kita akan satu kepastian. Dan yang memberi kepastian siapa? Tuhan. Yesus memberikan kita kepastian. Dan yang kedua, kuatkan hati kita. Kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Selain kita bersabar, kita meneguhkan hati kita. Dan yang ketiga, kita harus bertekun.
Caranya gimana? Bersukacita. Caranya gimana meneguhkan hati kita? Pegang janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan. Jangan melupakan janji Tuhan. Ya, kalau saudara mau pegang janji Tuhan, banyak baca firman Tuhan. Banyak merenungkan firman Tuhan. Karena di situ isinya semua janji-janji Tuhan dalam hidup orang percaya. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini di ibadah minggu melalui Zoom pagi ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kunci menghadapi penderitaan, bersabar, kuatkan hati kita, dan bertekun. Caranya tadi sudah saya kasih tahu, dan pakailah alat ini untuk kita fokus kepada Tuhan. Jangan fokus dengan penderitaan. Pandemi boleh ada. Saya percaya Tuhan lebih besar dari pandemi. Amin, karena Dia sudah menjamin di balik segalanya ada jalan keluar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang memiliki segala kepastian dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berdusta. Oleh karena itu kami bersyukur untuk kunci menghadapi penderitaan dengan cara kami bersabar. Dengan cara kami terus pegang janji Tuhan, kuatkan hati kami. Dengan cara kami bertekun, dan orang yang bertekun hatinya yang Tuhan inginkan adalah bersukacita, bukan bersungut-sungut. Kami bersyukur Tuhan, ajari kami, ya Roh Kudus, supaya kami memiliki roh kesabaran, supaya kami memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, supaya kami memiliki jiwa yang terus bersukacita. Karena kami tahu Engkau yang layak dipuji dan disembah, dimuliakan, sehingga hati kami bersukacita. Bukankah firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu kami tidak mau memiliki semangat yang patah atau putus asa, atau yang lemah, tetapi kami mau memiliki hati yang bergembira, yang sukacita, sehingga apapun masalah, bagaikan penyakit, itu akan sembuh, akan sehat, akan pulih, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu terus tertanam dalam loh hati kami, dan tercatat dan diingat sepanjang hidup kami. Sehingga kami tetap kuat dan bersabar, tetap meneguhkan hati kami, dan bertekun di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan didoakan atau syafaat, pada pagi ini kita akan bersyafaat. Ada yang mau didoakan? Haleluya. Ya, Ibu Vera. Oke, Ibu Vera. Kita akan doa bersama-sama buat Ibu Vera. Oke. Juga kita berdoa buat keluarga Pak Nus. Kalau kemarin hambanya Bapak Nus Patikawa telah berpulang, dipanggil Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan, kita doakan supaya mereka tetap punya pengharapan, kekuatan, penghiburan. Amin. Juga berdoa buat Ibu Vera, ya, supaya dipulihkan dari kelemahan tubuhnya. Baik, ada lagi yang mau minta didoakan? Ya, kita berdoa juga buat semua keluarga yang hadir pada pagi ini, biar di masa pandemi ini kita tetap sabar, tetap menguatkan hati kita. Di masa pandemi ini tidak ada yang lemah, tetap bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Bapa yang baik, yang tidak mengurangi anugerah-Mu bagi kami. Bahkan kasih karunia-Mu terus bertambah di masa-masa seperti ini ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau adalah Allah penolong kami yang ajaib. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri,
tapi Engkau terus menuntun kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu, supaya hidup kami terus berpenuh dengan kemenangan ya Tuhan. Di masa-masa seperti ini kami tahu Tuhan turut bekerja. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan hal-hal yang baik bagi kami yang tetap bertekun mengasihi Tuhan. Dan kami yang telah terpanggil, iman kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa buat keluarga Bapak dan Ibu Nus Patikawa, Pak Nus Patikawa. Kami berdoa juga untuk anak-anaknya, cucunya. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan ekstra di masa-masa mereka sedang berduka. Namun kami percaya firman-Mu berkata jangan berduka sampai berkepanjangan atau berlarut-larut. Tuhan, Kau sudah kirimkan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk Ibu Tati dan kedua anaknya, cucunya, mantunya. Tuhan berikan penghiburan sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap rela melepaskan apa yang sudah mereka alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan beri kekuatan untuk Ibu Tati, terutama sebagai ibu rumah tangga. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendiri, sekalipun suaminya sudah Engkau panggil. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan berikan dia kekuatan ekstra, sehingga dia bisa menjalani sisa hidupnya, hari-harinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga Patikawa, berkati anak cucu, mantunya semua, berkati ya Tuhan. Terima kasih kami sebagai jemaat terus tetap mendukung mereka di dalam doa. Kami tahu rencana Tuhan itu indah dan tidak pernah gagal rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan pasti menolong dan memberikan kekuatan penghiburan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Vera. Kalau sampai hari ini Ibu Vera sedang terbaring, biarlah tangan Tuhan sendiri menghampirinya dan menjamah dan memulihkan semua bagian tubuh yang lemah. Sehingga apa yang menjadi hal-hal yang dia sedang alami merupakan penderitaan dalam hidupnya. Kami percaya ada kunci yang Tuhan berikan buat Ibu Vera tetap bersabar. Tetap bersabar. Buat Ibu Vera tetap menguatkan hati, meneguhkan hatinya. Buat Ibu Vera terus bersuka cita dalam penderitaan sakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah Jehovah, Rafa, Allah yang menyembuhkan. Allah penyembuh kami. Engkau berkuasa memulihkan kembali Ibu Vera. Oleh kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus, segala penyakit, segala kelemahan tubuh sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Ya. Kami berdoa buat Ibu Lis. Tuhan juga beri kekuatan ekstra terus dalam segala perjalanan hidupnya bersama suami dan anak cucunya. Tuhan berkati. Kami berdoa buat Ibu Oma Eci. Tuhan berikan kekuatan sehingga Oma Eci tetap dalam masa tuanya tetap bersabar, tetap bertekun, tetap bersukacita, tetap menguatkan hatinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati keluarga Oma Eci. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Tambunan. Tuhan berkati keluarga ini ya Tuhan, karena mereka setia di dalam Tuhan. Mereka tetap fokus di dalam Tuhan. Anak cucunya Tuhan berkati mereka, keluarga Bapak Sitorus, Tuhan juga berkati. Anak-anaknya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat keluarga Ando. Kalau kemarin Ando sudah menjadi berkat bagi jemaat kami, bagi Pak Nus dan keluarganya, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Kami berdoa juga berkati keluarga Andre. Tuhan juga berkati ya Tuhan. Sehingga mereka juga tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap tekun di dalam Tuhan. Tetap fokus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, kami percaya janji-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Juga Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, istri dan anak-anak hamba-Mu, cucu hamba-Mu. Tuhan berkati Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini, ajar kami untuk tetap bersabar, ajar kami untuk tetap kuatkan hati kami dalam semua tantangan hidup ini, ajar kami tetap bersukacita.
Terima kasih Tuhan untuk kunci menghadapi penderitaan ini yang sudah Kau berikan pada pagi hari ini. Berkati anak-anak kami yang ikut ibadah, yang hadir, yang sudah membaca firman-Mu, menghafal firman-Mu, mendeklarasikan firman-Mu. Tuhan berkati anak-anak kami untuk Arete, Sofia. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini syafaat kami, berkati bangsa dan negara kami, biar Indonesia mengalami pemulihan secara total, kembali normal, kembali ya Tuhan. Ada tangan Tuhan yang bekerja. Di balik semua peristiwa, kami tahu ada maksud Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, syafaat kami, berkati semua yang sudah ibadah pagi hari ini, termasuk hamba-Mu, dan kami percaya berkat Tuhan terus dicurahkan. Dan kami percayakan seluruh doa kami dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan-Mu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Angkatlah kedua tangan-Mu dan percayalah bahwa Tuhan ada bersama saudara pagi hari ini untuk memberkati kehidupan ibadah kita, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, terus menyertai langkah keluar masukmu kemanapun engkau pergi, disertai Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima seluruh berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Baik, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu Ibu Vera. Selamat hari Minggu Oma Eci. Selamat hari Minggu Olga Tambunan. Selamat hari Minggu Pak Sitorus. Semua Oma Eci, selamat hari Minggu. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bless you all. Oke.